Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 8 subtema 2 pada pembelajaran yang keempat. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Selain usaha yang dikelola oleh perorangan, ada juga usaha yang dikelola secara kelompok atau dikelola dan dimiliki lebih dari satu orang. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok memiliki kekurangan antara lain memiliki modal yang besar atau membutuhkan modal yang besar. Keuntungan dibagi bersama secara adil, jadi tidak bisa dinikmati oleh satu orang saja. Dan juga pengambilan keputusan harus atas kesepakatan bersama. Sedangkan kelebihan dari usaha kelompok ini yaitu jenis barang lebih beragam dan juga modal yang terkumpul bisa lebih banyak dibandingkan dengan usaha perorangan. Beberapa contoh usaha kelompok yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah usaha ekonomi yang modalnya sebagian besar dari negara untuk melindungi kepentingan rakyat. Yang kedua adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Yang ketiga adalah CV. CV atau persekutuan komanditer itu dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif, yaitu pemilik modal dan menjalankan usaha, dan juga ada anggota pasif yang hanya menanamkan modal saja. Kemudian yang keempat adalah PT atau perseroan terbatas. Adalah usaha yang didirikan dan dikelola dua orang atau lebih dan modalnya berasal dari penjualan saham. Yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota serta pinjaman dari anggota ataupun bank. Materi berikutnya yaitu menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada dalam teks non-fiksi agar dapat dibagikan kepada orang lain. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya kita akan belajar untuk memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Adat istiadat di tiap daerah mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan seperti bergotong royong, menghargai kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut. Pelestarian adat istiadat di tiap daerah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya. Yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Pelestarian adat istiadat dapat kita saksikan dalam berbagai upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di daerah asalnya,
seperti pada gambar berikut. Yang pertama adalah kegiatan upacara grebek besar yang berasal dari Kabupaten Demak dalam rangka menyambut Hari Besar Agama Islam. Yang kedua adalah upacara ngaben yang berasal dari kota Bali, merupakan upacara kematian dengan ritual tertentu. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.